berwirausaha. Mungkin bisa ditambahin lagi ya nggak apa-apa kalau ini menurut saya. Yang pertama ini kita memang harus ada keturunan orang tuanya. Ini di sini ada orang tuanya yang berwirausaha, nggak ada. Apa PNS semuanya ada orang tuanya. Nah, kalau kalian ada orang tua yang memang bakatnya itu berwirausaha, sampai mau punya mebel gitu ya, nanti kalian sampai meneruskan dari bakat atau usahanya orang tua itu biasanya itu cepat terwujud dan cepat sukses. Tapi kalau sampai mau kok banting setir ingin cari usaha lain, ya bisa aja, tapi ya harus bisa menguasai ilmunya. Oh saya Pak pengen bertani, ya harus tahu ilmunya bertani. Pokoknya intinya bakat orang tua itu juga sangat mempengaruhi. Kalau orang tua itu sudah punya bakat berwirausaha, anaknya juga ingin berwirausaha, itu biasanya cepat terwujud. Soalnya juga mempengaruhi keturunan itu. Terus yang kedua ini harus melek IT, jadi kita harus mengikuti zaman sekarang ini yang serba teknologi. Istilahnya jangan sampai tidak mengikuti. Saya juga dulu seperti itu. Apa sih dua Facebook, apa sih dua TikTok barang itu. Akhirnya saya juga berpikir loh, kalau saya nggak mengikuti zaman sekarang, saya akan jadi orang yang kuper, tidak akan tahu Facebook itu ya apa, TikTok itu ya apa, YouTube itu ya apa lah. Oleh sebab itu ya, kalau memang zamannya seperti ini ya kita harus mengikuti zaman. Beda kalau kecil saya dulu. Kecil saya dulu itu ada telepon itu ya yang di pinggir jalan itu ya yang pakai koin itu loh. Kalau sekarang ini kan sudah lebih canggih lagi kan ya. Bahkan video bisa dikirim, bisa diunggah. Bahkan kita kalau mengikuti pengajiannya Gus Bahak itu kita nggak perlu datang ke Sarang sana, ke Jawa Tengah sana. Kita cukup lewat YouTube sudah tersampaikan. Semuanya sudah ada di YouTube. Oleh sebab itu mulai IT itu juga perlu. Semuanya bisa dikendalikan melalui IT. Jual beli di Shopee pun juga bisa dikendalikan melalui IT. Bahkan kadang ada perusahaan atau orang jual beli itu kantornya, tokonya nggak ada, ya kelihatan kayak rumah gitu. Tapi di situ juga ada aktivitas, ada komputer, ada adminnya juga ada. Ternyata semuanya itu serba online. Jadi ya semuanya itu bisa aja pulangnya ada pesanan, dipulangkan, diantar. Itu kebanyakan seperti itu. Kalau kita menggunakan berwirausaha seperti cara yang dulu, cara yang jadul, harus ada tokonya, harus ada penunggunya, itu sudah agak zaman sekarang, kurang cepat. Kalau sama mau menggunakan seperti itu, ya online-nya harus kita kuasai. Contohnya di kuliner ini ya, ini loh, kafe Sada Resto dan yang di Google itu. Nah ternyata itu ya sudah banyak yang mengiklankan di YouTube atau di TikTok. Nah, dengan iklan sendiri itu akhirnya orang banyak mengetahui. Gak cuma Pasuruan aja, luar Pasuruan akan mengetahui. Oleh sebab itu IT itu juga harus kita kuasai. Kalau kita tidak bisa menguasai IT, ya bisnisnya atau usahanya nggak bisa berkembang atau nggak bisa maju. Terus berikutnya yang ketiga itu harus mempunyai cita-cita atau mimpi. Kita harus punya mimpi yang tinggi. Pengennya jadi dokter lah. Kalau sudah impiannya tinggi, insya Allah semangat hidupnya juga akan termotivasi. Semangat belajarnya juga akan termotivasi. Oleh sebab itu cita-cita itu perlu. Kalau cita-citanya sudah rendah, nah itu otomatis juga ya semangat hidupnya akan kurang. Kalau cita-citanya tinggi, contohnya sama, oh saya ingin jadi pengusaha yang sukses, yang kaya raya. Nah, otomatis dari sekarang masih muda harus dipersiapkan terkait dengan ilmu, terkait dengan berwirausaha yang sukses. Oleh sebab itu
dalam hidup itu ya harus punya impian, punya cita-cita. Terus yang keempat ini target yang dipasarkan, yang lagi dibutuhkan itu harus diperhatikan. Istilahnya pasar ini butuh apa, masyarakat ini butuh apa, itu baru kita sediakan. Contohnya Sakmo pada musim kemarau, kalau kita jualan es, itu pasti cepat habis ya. Atau kita bulan puasa pas waktu musim kemarau, kalau kita menyediakan es berapapun pasti laku. Jadi harus menyesuaikan kebutuhan masyarakat itu apa yang kira-kira itu paling dibutuhkan. Contohnya kalau beras itu kan pasti dibutuhkan kan ya. Bensin ini pasti dibutuhkan. Kalau kalian jadi pengusaha pom bensin, gak ada pom bensin itu gak laku gitu, pasti laku. Kalau kebutuhan masyarakat itu pasti dibutuhkan, terus kalian membuka usaha itu ya pasti laku. Tapi kalau nggak dibutuhkan terus buka usaha itu ya laku 1, 2 itu wis untung-untungan yang 1 hari 2 hari itu. Terus yang kelima, menjaga hubungan baik dengan Allah, karena orang berwirausaha itu ya bagian dari ibadah. Nah, kalau kita sudah menjaga hubungan baik dengan Allah, ya otomatis kita harus menerapkan apapun yang diperintah ya harus kita lakukan. Soalnya orang hidup ini kan ada hal yang diwajibkan kan, kayak sholat itu kan wajib, puasa Ramadan itu ya sudah wajib. Boleh gak puasa tapi lo harus ada udur, sakit, lagi berhalangan, itu kan boleh. Tapi nanti kalau sudah ya harus dikotomi atau di hutangnya itu disaur lah istilahnya. Nah, pokoknya di dalam hidup itu juga ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang mubah. Kalau yang wajib itu harus kita lakukan. Salah satunya ya sholat 5 waktu itu. Nah, termasuk berwirausaha ini ya harus kita benar-benar mendekatkan diri kepada Allah. Kalau ingin usahanya sukses. Kalau kita sudah mendekatkan diri kepada Allah, ya insya Allah apapun dari publik kita itu ya akan dimudahkan oleh Allah. Terus yang keenam itu pelajari ilmu bisnis dengan baik. Jadi istilahnya di Uniwara ini ya, kalau kalian nanti bakatnya itu di bidang wirausaha, di Uniwara ini ada prodi manajemen bisnis syariah sama prodi ekonomi syariah. Nah, itu kedua-dua prodi itu mempelajari terkait dengan cara berwirausaha yang bagus atau cara bisnis yang bagus itu seperti apa. Oleh sebab itu, insya Allah kalau kalian mendaftar di Uniwara, di prodi manajemen atau di ekonomi syariah ini, insya Allah nanti kalian itu dapat bekal ilmu terkait dengan hal-hal yang sifatnya adalah kewirausahaan. Karena di situ mempelajari terkait dengan orang-orang berbisnis itu yang sukses, yang bagus itu seperti apa caranya. Semuanya itu kan harus kita lakukan dengan ilmu kan. Nah, mungkin kalau tanpa ilmu kita itu bisa sukses itu. Semuanya harus ada ilmunya. Yang ketujuh, berdagang memakai iman. Jelas. Soalnya kalau kita sudah tidak menggunakan iman itu kan juga berbahaya kan ya. Kalau kita sudah menggunakan iman, insya Allah dagangnya itu nanti bisa barokah. Kalau dagangnya ini berwirausahanya ini barokah, insya Allah juga akan berkembang. Soalnya kalau kita sudah menggunakan hal yang tidak bagus, nah itu kan juga akan tersebar luas, akan mengakibatkan kita sendiri itu menjadi tidak laku. Sebab itu ya harus menggunakan iman yang benar-benar menurut tuntunan Islam itu yang benar. Ya, yang terakhir, memilih usaha yang dikuasai. Ya, kira-kira usaha yang dikuasai itu apa? Ya, itu baru kita jalankan. Kalau memang bakatnya itu beternak burung Pak, ya itu silakan dikembangkan di bakat itu. Saya itu senangnya bertani ya, karena bertani itu kan melihat hijau-hijauan, ya itu dikembangkan di situ. Soalnya kalau orang itu tidak
itu juga sulit untuk mencapai kesuksesan. Itu berapa hal yang penting yang perlu diperhatikan di dalam berwirausaha untuk membangun ekonomi umat. Next ini selesai. Nah, mungkin slide berikutnya yang itu PDF. Nah, ini pengenalan terkait dengan Uniwara. Jadi Uniwara ini ada 12 prodi ini. Di sini ada pedagogi, tadi juga ada bahasa Indonesia. Terus kalau kalian ingin jadi guru bahasa Indonesia, pilihlah prodi pendidikan bahasa Indonesia. Kalau ingin jadi guru bahasa Inggris, ya pilih prodi pendidikan bahasa Inggris. Ekonomi juga sama. Pendidikan matematika yang backgroundnya IPA sekarang ini bisa melanjutkan ke matematika karena ya antara jurusan IPA dengan matematika ini kan hampir serumpun kan ya, istilahnya pakai rumus, pakai hitung-hitungan juga. Kalau yang ingin cerita terkait dengan kewarganegaraan bisa pengen jadi guru PKN atau ya bisa milih ini. Terus kalau ingin terkait dengan komputer, nah ini bisa milih ilmu komputer. Kalau terkait dengan industri atau perusahaan, pengen kerja di PIR atau pengen jadi manajer di perusahaan ternama, bisa milih teknik industri. Kalau teknologi pangan ini yang sifatnya industri pangan itu ya sedang mie atau apa yang micin-micin ya, itu nanti biasanya lebih mendalam terkait dengan jurusan teknologi pangan. Nah, kalau ingin mempelajari terkait dengan yang berbau syariah Islam, bisa milih di Fakultas Agama Islam. Ini ada 4 prodi. Yang pertama guru PAI. Kalau ingin jadi guru PAI berarti milihnya pendidikan agama Islam. Nanti salah satunya dosennya yang ajar itu saya. Yang kedua manajemen bisnis syariah. Kalau memang ingin punya bakat, ingin mengembangkan usaha kewirausahaan dan ingin pakar terkait dengan cara berbisnis menurut syariah, nanti bisa kuliah di manajemen bisnis syariah. Terus yang ketiga itu di Fakultas Agama Islam ada ekonomi syariah. Jadi kalau kalian ingin penasaran terkait dengan berwirausaha, bisa mendalami di prodi ekonomi syariah. Yang terakhir itu pendidikan guru madrasah ibtidaiyah, ini guru MI, tapi juga bisa ngajar di guru SD atau di guru SD itu juga bisa. Lulusannya seperti itu. Kalau ingin ngajar anak yang usia-usia biasanya usia 7 ya, usia 7 sampai usia 12 ya bisa memilih prodi PGMI. Next, nah, ini tawaran yang bagus, yang menarik di Uniwara. Jadi di Uniwara ini banyak tawaran beasiswa. Yang pertama itu beasiswa yatim piatu, tapi dengan syarat harus lulusnya tahun ini, bukan tahun kemarin. Kalau ibu kalian, bapak kalian sudah almarhum, nanti dibuktikan dengan sertifikat kematian, itu bisa daftar di Uniwara Nur-Rupiah. Jadi gratis kuliahnya, tak bayar sama sekali. Bensinnya ya apa Pak? Bensinnya ya menggunakan uang sendiri. Cuma kampus itu biaya kampus gratis Nur-Rupiah, sampai wisuda pun juga tidak ada pembayaran. Ya mungkin kalau kalian tidak termasuk yang nomor 1 itu, mungkin punya tetangga atau saudara, bisa diinformasikan info ini. Terus yang kedua, ini terkait dengan finalis kompetensi yang diadakan oleh Uniwara. Kalau ada perlombaan yang diadakan di Uniwara, tapi otomatis kalian sudah jadi mahasiswa di Uniwara. Kok kalian memenangkan lomba itu, itu nanti dapat bantuan 3 juta untuk penyelesaian studi itu. Terus keluarga ASN, mungkin orang tuanya sebagai pegawai negeri, guru, polisi, ABRI, pokoknya pegawai BUMN, itu nanti dapat diskon 25%
dari SPP-nya aja. Contohnya saat mulai SPP-nya 1 juta, kalau diskonnya 25%, berarti SPP-nya cuma bayar 750. Yang 25% itu adalah diskon. Termasuk keluarga PGRI atau guru itu nanti diskonnya 50%. Tapi harus ada kartu keanggotaan PGRI di orang tuanya. Terus termasuk prestasi regional juga sama, prestasi nasional juga 100%. Sama kok punya pernah juara 1 pencak silat tingkat nasional, nanti dibuktikan dengan sertifikat dapat di mana itu bisa dapat diskon 100% SPP-nya. SPP-nya saja yang nggak bayar. Tapi kalau uang SKS-nya tetap ada pembayaran. Uang untuk ospek atau ordik itu ya tetap masih bayar. Tapi SPP-nya sudah gratis 100% kalau memiliki prestasi nasional. Atau hafid atau hafal Quran juz 1 sampai 15, 50% SPP-nya. Kalau di kelas ini tidak ada, mungkin tetangganya atau saudaranya ada yang hafal Quran, ya lumayan lah SPP-nya nanti cuma bayar 50%. Kalau 30 juz 1 sampai 30, nah itu nanti 100% SPP-nya. Tapi yang lain-lainnya masih ada pembayaran. Nah, silakan nanti diinfokan ke saudaranya atau tetangganya yang hafid Quran, terus ada keinginan untuk melanjut kuliah, diarahkan atau diinformasikan bisa lanjut di mana. Nanti satu membuktikan sertifikat wisudanya hafid itu, yang kedua nanti juga ada tesnya di sini. Kalau memang benar-benar hafal juz 1 sampai 30, nanti dapat diskon 100% SPP. Itu yang bisa saya sampaikan di pertemuan siang hari ini. Untuk berikutnya pertanyaan ya. Ini ada titipan ya, ada doorpress ini. Jadi ini ada pertanyaan, nanti yang bisa jawab dengan benar nanti dapat doorpress ini. Lumayan bisa dibuat gantung kunci. Pertanyaannya, ada berapa prodi di kampus Uniwara ini? Sebutkan. Ada berapa dan sebutkan. Silakan angkat tangan. Ayo, seperti angkat tangan ya, sama benar urusan belakangan. Mungkin angkat tangan dulu. Silakan. Dapat doorpress. Ini doorpress yang bagus ini, gantung kuncinya. Ini nanti bisa dibuat di kontak sepeda motor. Ayo silakan. Halo, ada berapa prodi yang ada di Uniwara? Silakan. Angkat tangan ayo. Boleh 2 orang, boleh ayo. Saling rapi. Sama ya Pak. Banyak? Ayo. Ayo silakan. Tuh banyak doorpressnya, ada 6. Silakan. Ada berapa? Angkat tangan dulu ya, angkat tangan dulu. Oh ini buatnya angkat tangan. 12 Pak ya. 13 sama paskanya. S1-nya 12. Sebutkan Mbak, apa aja? Terus ekonomi, bahasa Inggris, Bahasa Indonesia, Sosiologi. sosiologi, Sama kok sosiologi? Gak tahu wes, karena sih tahu. teknik industri, psikologi, teknik industri, oke. Psikologi itu fakultas, fakultasnya. terus yang di FHI, Yang di agama tadi, fakultas agama Islam. 4 dapat prodi. Bapak yang sebelahnya boleh tambahin. Pendidikan agama Islam, ekonomi syariah, Manajemen.
Manajemen bisnis syariah. Oke, Mbak saya. Yang terakhir Satu lagi. PMI. Nah, ya, karena keterbatasan waktu untuk pertemuan di kelas ini, saya akhiri sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Turun ke bawah. Nah, yang ke ibu bahasa Inggrisnya dibelum kan? Dari sebelah tadi kan? Belum ini dari bawah.